Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini untuk kelas 3A semuanya berangkat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Untuk sebelumnya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mas ketua kelasnya silakan dipimpin dulu nggih. Monggo. Selamat pagi Pak Guru. Silakan berdoa. Duduk yang rapi, tangan diangkat sungguh-sungguh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad nabiku. Ya Allah, tambahilah aku ilmu dan berilah kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, sudah siap semua dari. Ya, kita akan melanjutkan materi tentang energi di sekitar kita. Tema utamanya yaitu tentang hemat energi. Sebelumnya mau cek semangat dulu nih. Nanti kalau Pak Hari bilang, mana semangatmu? Jawabnya, ini semangat. Terus, mana semangatmu? Ini semangatku. Terus biasanya kalau di akhir pakainya apa? Kalau di sini. Terus? Terus? Mana, ini, terus udah. Ya, berarti 2 kali ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana. Ya, ulang ya sekali ya. Cek semangat dulu yuk. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana. Ya, terima kasih atas antusiasme dan semangatnya. Ya, untuk kali ini kita akan belajar tentang hemat energi. Ada beberapa pelajaran yang terkait yaitu pendidikan Pancasila atau PKN, IPAS dan Bahasa Indonesia. Di sini coba ingat-ingat siapa yang tadi pagi mematikan lampu di rumah, mematikan keran air di rumah. Siapa? Ya, keran air. Terus mematikan lampu ya. Tujuannya biar apa? Biar hemat listrik, biar hemat energi. Terus kenapa sih kita harus melakukan itu? Ya, hemat doang. Ya, kaitannya itu juga ya. Kalau kita boros penggunaan listrik, penggunaan lampu, terus penggunaan keran air, televisi dinyalakan secara boros, kita tidak melihat tapi tetap dinyalakan, penggunaan AC, kipas, itu akan berakibat juga dengan pengeluaran kita di boros. Ya. Boros energi artinya apa? Menggunakan energi secara berlebihan atau sia-sia. Contohnya tadi, bacakan coba Mas siapa? Asmi ini boros energi. Contohnya apa Mas? Tiga-tiganya dibaca. Air terus menetes. Terus? Ya, ini kegiatan boros energi atau hemat energi? Boros energi ya. Boros energi contohnya yaitu tadi
Misal kalian sikat gigi di pagi hari tapi keran airnya tetap dinyalakan, kan airnya terus keluar dan terbuang sia-sia. Kemudian ada contoh lain, TV menyala padahal kita tidur. Penggunaan lampu juga di siang hari. Nah, kewajiban kita apa sih? Kewajiban kita itu apa yang pertama? Ya, jadi tutup keran, terus setidaknya ada 3 hal atau kegiatan yang paling dasar kita untuk hemat energi. Yang pertama yaitu cabut kabel ketika ada peralatan elektronik, misal TV, setrika, kipas angin dan lain sebagainya. Setelah tidak kita pakai, kita harus mencabutnya agar aman dan hemat. Selain hemat juga aman. Kalau kita lupa nyabut setrikaan terus kita tinggal keluar rumah, apa yang terjadi? Bisa kebakaran. Terus tutup keran, pastikan keran air tertutup rapat setelah mencuci tangan atau mandi, baik itu setelah mandi terus atau gosok gigi atau juga wudhu. Ketika sudah selesai, pastikan keran tertutup dengan benar. Dan yang terakhir yaitu matikan lampu. Lampu digunakan ketika saat malam hari saja utamanya ya, kalau siang tidak perlu digunakan. Kita bisa memanfaatkan energi cahaya dari matahari, dari jendela, itu kan udah jelas ya. Sekarang main tebak-tebakan, masuk kategori hemat atau boros? Yang pertama, gambar pertama coba ini, anak sedang sikat gigi tapi keran airnya tetap menyala. Boros. Boros air ya, baik dicontoh enggak? Tidak. Terus kalau yang ini, gambarnya apa? Jelas ya? Hemat ya, itu lagi ngapain? Mematikan AC. Mematikan AC ya. Dia mematikan AC. Terus yang ini, dia membuka jendela. Membuka jendela tujuannya biar dapat cahaya di pagi hari atau siang hari, sebagai pengganti lampu ketika malam ya. Itu berarti hemat energi. Terus ini, dia menyalakan lampu di siang hari. Barang atau hemat? Boros ya. Terus ini, AC-nya dibiarkan menyala padahal tidak diperlukan. Boros ya. Dan yang terakhir ini, dia mematikan keran air ketika sudah tidak dipakai. Boros atau hemat? Ya bisa ya membedakan ya. Di materi energi ini ada kata yang mungkin baru kalian dengar atau udah ada yang pernah mendengar belum? Efisien dan minimalis. Belum ya? Efisien itu apa sih? Efisien itu melakukan sesuatu dengan tepat, tidak membuang-buang waktu, tenaga, atau biaya. Jadi nggak ada yang terbuang sia-sia. Seefisien mungkin, yaitu tepat, tidak membuang-buang waktu, tenaga, atau biaya. Terus minimalis, artinya sederhana dan menggunakan barang sedikit mungkin atau secukupnya. Misal kalian punya sepatu, kakinya kan cuma 2 ya, itu nggak perlu punya sepatu yang banyak-banyak banget, kayak misal 5, 10, cukup paling nggak ya 2 lah. 1 sepatu olahraga, 1 buat sekolah gitu ya. Sekolah semua ya nggak apa-apa. Yesus, ayo 3 berarti kan ya. Jadi kita sebisa mungkin itu menggunakan barang itu sesuai apa yang kita butuhkan saja. Misal kayak jam tangan, kalau fungsinya untuk melihat waktu atau kita hanya sekedar untuk tahu jam berapa sih, ya cukup 1 atau 2 saja, jangan banyak-banyak ya. Di akhir, hemat energi merupakan kewajiban kita agar bumi tetap lestari. Jadi masih menyambung dengan materi sebelumnya tentang menjaga alam. Hemat energi ini juga merupakan sebuah kewajiban kita agar alam juga atau bumi tetap lestari. Itu ya. Terus ada yang mau bantu membacakan kesimpulannya?
Ya, Alika ya. Alika ya. Ya, boleh dibaca kesimpulannya. Yang keras saja. Ya. Ya. Jadi kita dengan menghemat energi itu merupakan sebuah kewajiban bagi warga negara yang baik dan menyayangi lingkungan. Kalau kita hemat energi, tidak boros energi, artinya kita menjadi warga negara yang baik. Terus kita juga merupakan bentuk dari sifat kita menyayangi lingkungan. Ada yang perlu ditanyakan dulu sebelumnya? Ada yang mau tanya terkait dengan hemat energi atau boros energi? Ada? Kalau nggak ada, ini ada tugas rumah. Silahkan dicatat dulu. 5, catat aja ya, 5 kegiatan hemat energi yang kamu lakukan di rumah sore hari ini. Nanti bisa dikumpulkan besok ya untuk pertemuan selanjutnya. Sudah, tidak ada yang perlu ditanyakan lagi atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas ya. Kalau sudah cukup jelas, semoga pelajaran tentang hemat energi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di rumah, terutama agar kita tetap bisa hemat energi dan tidak boros energi, tidak membuang-buang energi, terutama energi listrik yang mana nanti kaitannya dengan pengeluaran juga Ya, terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Mas Adam bisa ditutup dengan berdoa ya, dipimpin teman-temannya.